Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, salam jumpa. Kita berjumpa lagi dalam Oase Rohani Katolik. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan penuh sukacita. Saya Romo Karolus Putranto Trihidayat dari Keuskupan Agung Jakarta. Kita bersama-sama 1 jam ke depan akan mendengarkan, merenungkan Sabda Allah hari ini. Maka sebelum kita memasuki permenungan, kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Bapa, Pencipta kami. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, Allah Penyelamat kami. Terpujilah Engkau, Allah Roh Kudus, sumber sukacita dan penghibur kami. Berkat-Mu melimpah atas hari ini. Utuslah dalam hati kami cahaya terang-Mu, agar kami dapat mendengarkan dan menghayati firman-firman hari ini dan hidup seturut kehendak-Mu. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudari dan saudara yang terkasih, bacaan hari ini, khususnya untuk bacaan pertama, diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 17 ayat 1-6. Kitab pertama Raja-Raja, bab 17 ayat 1-6. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 17 ayat 1-6. Sekali peristiwa, Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita dengarkan Mazmur tanggapan dari Mazmur 121 dengan referen, "Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Kita dengarkan bacaan Injil
dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita ambil waktu hening sejenak untuk mengizinkan firman-firman yang kita dengarkan meresap dalam hati dan budi kita. Tuhan, sabdamu pelita bagi langkah hidup kami. Ubahlah kami dengan firman yang telah kami dengarkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudari dan saudara yang terkasih, di sesi yang pertama ini kita akan mengupas bacaan pertama yang kita dengarkan tadi dari kitab pertama Raja-Raja. Bacaan pertama adalah potongan dari kisah Nabi Elia dengan penguasa Israel, yaitu Raja Ahab. Sebagaimana kita tahu, Raja Ahab itu ada di posisi yang berlawanan dengan Nabi Elia. Mengapa? Karena Raja Ahab itu menikahi satu putri kerajaan tetangga yang membawa ke dalam kerajaan Israel dewa-dewi sembahan mereka. Yaitu salah satunya dewa Baal dan dewi Belit. Ini yang disebut perkawinan politik. Jadi Raja Ahab mau mempertahankan posisinya dari ancaman raja-raja tetangga. Jadi supaya kerajaan tetangga tidak menyerang mereka, Raja Ahab menjalin ikatan melalui perkawinan politik. Maka salah satu istrinya, permaisurinya itu kan dari kerajaan tetangga ya. Tapi masalahnya bukan hanya istri kerajaan lain yang masuk ke kerajaan Israel, tapi juga dewa-dewinya juga dibawa ke dalam kerajaan Israel. Dan sejak saat itulah iman Israel akan Yahweh itu terancam. Jadi konteksnya begitu ya. Jadi Raja Ahab itu termasuk mungkin masuk bilangan seperti ini ya, sinetron TV ya, suami-suami takut istri ya. Jadi tidak membela keyakinan iman, tapi demi kepentingan politik dan juga untuk menjinakkan istrinya, dia ikut-ikutan saja. Membiarkan kuil dewa Baal dan Dewi Belit itu didirikan.
bahkan mengancam iman bangsa Israel, bahkan juga mengancam hidup Nabi Elia. Nah, situasinya seperti itu. Sebagaimana kita tahu, ketika iman akan Yahweh itu terancam, ada ketidakadilan. Dan itu yang dibuat persis Raja Ahab, ketidakadilan. Dia merampas kebun anggur warganya. Untuk apa? Untuk diubah menjadi taman bunga. Nah, itu ketika orang melupakan Tuhan, dia juga melupakan kasih dan melupakan keadilan. Dan ini yang diperjuangkan oleh si Elia, menanamkan kembali iman akan Yahweh sehingga muncul di sana kasih, kedamaian dan keadilan. Maka sebenarnya apa yang dibuat Elia ini kan juga muncul kembali dalam surat Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah keadilan, kasih dan sukacita. Maka ketika ada iman akan Allah yang hidup, Allah yang sejati itu ada di situ, apa tandanya? Tandanya adalah keadilan, kasih dan sukacita. Maka ketika iman akan Allah yang hidup itu terancam, kasih, sukacita dan keadilan juga terancam. Nah, ini Elia bertentangan dengan penguasa waktu itu, Raja Ahab dan istrinya. Konteksnya seperti itu. Maka kalau Ahab itu punya pasukan dan punya kekuatan politik dan militer untuk melawan Elia yang membela Yahweh dan imannya, senjata apa yang dimiliki Nabi Elia? Tidak ada. Nabi Elia sendirian. Apa yang dia andalkan? Kekuatan Allah. Hanya itu. Maka ketika dalam bacaan pertama kita dengarkan, yang dibawa oleh Elia masuk ke jantung kekuasaan Raja Ahab, itu kekerajaannya, adalah nubuatnya. Tidak akan ada embun dan hujan turun sebelum aku mengatakannya. Itu senjatanya Elia, yaitu nubuatnya, yaitu kekuatan kenabiannya yang datang bukan dari dirinya sendiri tapi dari Allah. Maka indah sekali Mazmur yang kita daraskan hari ini, ya kan, bahwa Allah sendiri adalah penjagaku, ya. Bahwa Allah lah yang yang menjadi pertolongan kita. Hanya itu yang diandalkan oleh Nabi. Maka Nabi itu menjadi model hidup orang beriman. Karena Nabi itu hidupnya semata-mata mengandalkan kekuatan Allah. Tidak heran Gereja Katolik mengajarkan ketika kita dibaptis, ketika kita menjadi anggota kerajaan Allah, kita itu diberi rahmat dalam diri kita, dalam sukma kita, dalam roh kita, 3 dimensi, 3 kekuatan Kristus sendiri, yaitu kekuatan nabi, kekuatan raja, dan kekuatan imam. Lihat bagaimana kita sebagai orang yang dibaptis, orang beriman, itu dipanggil untuk hidup sebagai seorang nabi. Dan apa artinya hidup sebagai seorang nabi? Bacaan pertama memberikan kita contohnya, yaitu hidup mengandalkan kekuatan Allah. Di hadapan kekuatan militer, politik, koneksi yang begitu kuat dari Raja Ahab, Nabi Elia hanya mengandalkan kekuatan Allah. Ketika dia mengatakan, akan kunubuatkan tidak ada hujan di Israel. Dan betul, hujan gak turun-turun. Lah, terus Elia kalau hidup sendiri, dia makan dari mana? Nah, itu kita lihat dari bacaan pertama tadi. Allah sendiri memberikan dia, Nabi Elia itu, makanan dalam bentuk roti dan daging. Ya karena Nabi Elia hidup di Israel. Kalau Elia hidup di Jawa, ya nanti dikirimnya mungkin beras dan tempe, ya bisa jadi seperti itu, ya. Maka lihat bagaimana konteksnya. Karena makanan utama bangsa Israel adalah roti dan lauknya itu daging, ya maka Allah mengutus burung gagak untuk memberikan roti dan daging. Mengapa burung? Karena burung itu datang dari atas untuk memberikan sesuatu yang ada di bawah. Dari langit untuk memberikan kepada manusia yang hidup di bumi. Maka burung gagak adalah simbol makanan yang diterima oleh Elia itu datang dari atas. Dari Allah sendiri. Dalam tradisi, banyak tradisi di Eropa dan juga mungkin di Timur Tengah, burung gagak itu adalah penyampai pesan.
atau bisa dikatakan pembawa pesan dari langit kepada manusia di bumi ini. Itu salah satu peran yang yang diberikan kepada burung gagak. Mengawasi situasi di dunia ini untuk disampaikan kepada yang ada di langit, dan sebaliknya memberikan pesan dari langit kepada manusia di bumi ini. Maka simbol burung gagak yang membawa roti dan daging kepada Nabi Elia mau mengatakan semua makanan yang sampai kepada Elia datangnya dari yang di atas, dari yang di langit, yaitu Allah. Dan karena burung gagak itu perannya adalah membawa pesan, makanan itu bukan sekedar makanan yang memenuhi perut, tapi sebuah pesan dari Allah. Aku memperhatikan kamu, Elia. Itu pesannya. Maka makanan yang di sini bukan hanya makanan biologis, tapi sebuah pesan juga dari Allah kepada Nabi Elia. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan, karena aku memperhatikan kamu. Itu pesan yang disampaikan burung gagak kepada Elia melalui makanan. Sesuatu yang penting bagi kita juga, ya kan? Bahwa penghidupan kita sehari-hari, apa yang kita terima, semua yang menopang hidup kita, itu sebenarnya pesan dari Allah. Aku beserta kamu. Maka baik kalau kita setiap kali kita bangun pagi, ya kan, kita mendengar apa yang kita dengarkan pertama kali ketika bangun pagi. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari itu bangunnya cukup pagi, yang kita dengarkan bukan ayam tapi burung. Kapan burung itu mulai bernyanyi? Pengalaman saya mengatakan sekitar jam 3 kurang itu burung sudah mulai bernyanyi. Bayangkan, sepagi itu loh burung menyampaikan pesan kepada kita bahwa Allah itu sumber sukacita, Allah itu sumber kehidupan. Maka dia membuka hari yang baru dengan nyanyiannya. Nah itu. Maka ada banyak peribahasa dalam bahasa apapun itu yang dikaitkan dengan burung. Dalam budaya-budaya lain, misalnya dalam bahasa Perancis itu dikatakan burung bangun pagi untuk mendapatkan cacing yang hangat. Artinya sebuah undangan bagi orang untuk bangun pagi juga, karena cacing itu keluar pas hari masih pagi ketika belum panas-panasnya, ya. Maka burung bangun pagi untuk mendapatkan cacing. Demikian juga kita diundang untuk bangun pagi untuk dapat memulai hari dengan semangat, ya, supaya dapat pencarian nafkah sejak awal hari. Nah, itu dikaitkan bangun pagi dengan burung. Tapi dalam budaya kita kerap kali kita kaitkan dengan ayam, ya, ayam berkokok. Padahal burung lebih dulu, dia bernyanyi udah jam 3 kurang. Nah itu, maka khususnya ketika kita mendengarkan nyanyian burung itu pesan dari Allah. Aku menyertai kamu, jangan khawatir. Seperti yang dialami Nabi Elia, menerima pesan dari Allah melalui makanan. Maka setiap awal hari hendaklah kita juga seperti Elia, ya, menerima hari yang baru sebagai pesan dari Allah. Aku menyertai kamu, aku menopang kamu, aku memelihara kamu. Maka tidak heran di beberapa tempat dalam biara Santo Benedictus itu ada figur seorang membawa tongkat dengan kerudung, dan di pundaknya itu ada seekor burung membawa roti dan daging. Maka Nabi Elia itu adalah simbol dari para biarawan yang hidup menyendiri, mengandalkan Allah seperti Nabi Elia. Santo Benedictus mengambil contoh itu. Nabi Elia sebagai teladannya. Hidup dari firman Allah, berdasarkan firman Allah, dan mengandalkan Allah untuk mempertahankan hidup. Maka Nabi Elia mengambil contoh, Santo Benedictus mengambil contoh Nabi Elia sebagai teladan hidup membiaranya. Dan memang luar biasa Nabi Elia ini. Kebiasaannya hidup hening misalnya, melatih dia untuk menangkap kehadiran Allah, tidak dalam hal-hal yang luar biasa, tapi dari angin sepoi-sepoi. Nah ini dia. Ini yang dibuat oleh Nabi Elia. Dan Nabi Elia minum dari sungai Kerit yang ada di sebelah timur Sungai Yordan. Ini salah satu sungai yang nanti akan bersatu menjadi Sungai Yordan yang besar, ya, yang mengaliri daerah Palestina sampai nanti berujung di Laut Mati. Maka lihat bagaimana Nabi Elia hidup mengandalkan Allah
melalui roti dan daging yang diberikan Allah melalui burung gagak, dan melalui sungai yang mengalir, ya, yaitu sungai Kerit. Nah, sungai ini kan berarti sungguh-sungguh hidup dari alam Nabi Elia ini, sungguh-sungguh hidup dari alam ciptaan yang Allah berikan, ya. Nah, inilah perjuangan Nabi Elia yang berani mengandalkan Allah. Maknanya bagi kita, salah satunya tadi sudah saya katakan, kita diundang untuk mengandalkan Allah juga. Kalau begitu Romo, kita nggak perlu berjuang dong Romo. Ya udah, kita hidup aja tunggu sampai Allah menolong kita. Bukan seperti itu. Kita hidup sesuai dengan martabat baptisan kita, yaitu dengan kekuatan kenabian, dengan kekuatan imamat, dan dengan kekuatan raja yang Tuhan tanamkan dalam sukma kita, dalam roh kita. Salah satu contoh nabi yaitu Nabi Elia yang mengandalkan Allah. Bagaimana hidup mengandalkan Allah? Lihat Nabi Elia, lihat bagaimana itu diterapkan dalam hidup Santo Benediktus. Santo Benediktus menerapkan hidup kenabian Nabi Elia dengan hidup membiara. Salah satu contoh hidup mengandalkan Allah ialah dengan mengawinkan, dengan menyatukan hidup doa dan kerja. Ora et labora. Nah, itu contoh hidup mengandalkan Allah seperti itu. Kalau hanya mengandalkan doa, Allah menciptakan kita untuk bekerja juga. Apa yang disabdakan Allah kepada Adam? Kuasailah alam semesta, artinya bekerjalah, ciptakanlah budaya. Hiduplah dengan alam sedemikian sehingga kamu semakin manusiawi. Itu yang Allah berikan. Itu juga mengandalkan Allah, artinya apa? Mengandalkan firman Allah. Melaksanakan apa yang Allah firmankan, ya. Maka kerja itu bukan cuman kerja, tapi kerja karena Allah berfirman demikian. Maka ora et labora adalah bentuk konkret dari hidup mengandalkan Allah seperti yang diajarkan Santo Benediktus. Tidak hanya berdoa, tapi juga tidak hanya bekerja sehingga lupa berdoa, ya kan? Kalau hanya bekerja, apa bedanya kita dengan mesin? Dengan berdoa kita diingatkan bahwa waktu itu bukan sekedar waktu yang ada di HP kita, ya, yang bisa kita ubah jadwalnya, yang memberikan kita peringatan ketika alarm berbunyi. Waktu pertama-tama adalah pemberian Allah. Itu sebabnya mengapa kita berdoa. Menyediakan waktu, menyadarkan diri, waktu ini adalah waktu dari Allah. Waktu adalah panggung yang Allah berikan sehingga kita bisa bekerja, bisa mengungkapkan kemanusiaan kita. Maka teladan para biarawan yang hidup dari mengandalkan Allah melalui doa dan kerja mereka itu sangat aktual untuk kita di zaman modern ini. Yang kalau tidak waspada, kita itu hidup seperti mesin. Ada bahaya seperti itu. Bangun, mandi, kerja, pulang, tidur, besok bangun lagi. Itu kan rutin aja begitu, ya. Kita diingatkan, hidup mengandalkan Allah tidak hanya bekerja dengan kekuatan kita, tapi juga berdoa. Bahwa waktu ini ada dari Allah. Bahwa hidup kita itu juga datang dari Allah. Maka doa itu seperti oase, ya, di mana kita bisa menimba kekuatan rohani. Agar kerja kita, agar karya kita menjadi lebih bermakna. Maka kalau Bapak Ibu pernah mengunjungi misalnya biara di Rawoseneng, ya, para rahib, itu akan suasananya itu akan luar biasa, ya. Hidup mereka itu dipenuhi oleh dua hal, doa dan kerja. Mereka bangun jam 3.45, ya. Untuk apa? Untuk mulai dengan ibadat bacaan, ya. Ada mazmur yang mereka lantunkan bersama-sama, lalu ada waktu hening membaca tulisan para bapak gereja, untuk kemudian membacakan mazmur lagi, untuk kemudian melanjutkan hari baru dengan kerja mereka, bisa bercocok tanam, bisa memeras sapi, bisa memelihara ternak dan seterusnya. Untuk kemudian waktu diisi lagi dengan ibadat pagi dan seterusnya. Betul-betul sebuah harmoni antara kerja dan doa. Ini cara hidup mengandalkan Allah, doa dan kerja. Di seminari tinggi di mana saya tinggal bersama para frater, itu juga yang kita buat, ya kan. Kerap kali godaan para frater apa?
Godaan provokator adalah mengatakan kerja fisik dengan tangan, entah itu memelihara tanaman, entah itu menyapu, entah itu mengepel, nilainya lebih rendah daripada kerja rohani, yaitu belajar, buat paper, atau berdoa. Maka ada kesulitan untuk ngepel, ada kesulitan untuk nyapu karena dianggap nggak penting. Nah, ini bukan seperti ini yang diajarkan oleh Santo Benediktus. Setiap pekerjaan, setiap hal yang kita buat punya makna. Karena itu menyumbangkan sesuatu untuk kemanusiaan kita. Maka ketika para frater menyapu, para frater mengepel, saya mengingatkan mereka, ini melatih kerendahan hatimu. Dengan kamu menyapu, dengan kamu mengepel, itu melatih kerendahan hatimu. Karena apa? Karena kamu diingatkan kamu itu bukan hanya roh, kamu itu bukan hanya pikiran, kamu juga badan. Kamu itu manusia. Maka dengan merawat hal-hal yang jasmani, kita masih diingatkan kita itu punya badan yang perlu kita rawat, kita punya rumah yang perlu kita rawat. Dan kerendahan hati ini menyumbangkan sesuatu untuk hidup rohani dengan kerja fisik. Maka jangan remehkan kerja fisik. Jangan meremehkan hal-hal sederhana yang kita buat. Santa Teresa dari Kalkuta mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Besar kecilnya karya yang kita buat tidak ditentukan dari sukses tidaknya, tapi ditentukan dari seberapa besar cinta yang kita letakkan dalam karya itu. Pekerjaannya hanya mengepel, tapi kalau kita lakukan dengan cinta, misalnya sambil ngepel kita membayangkan betapa bahagianya orang yang lewat di koridor yang bersih ini. Nah, itu kan cinta kepada orang lain. Nah, itu juga memberikan sukacita. Ini salah satu contoh sederhana hidup mengandalkan Allah. Melakukan kerja fisik dengan cinta yang besar. Melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Termasuk dalam hal-hal yang seperti itu. Maka ketika misalnya saudara-saudari Bapak Ibu ya di rumah ya kan, masak, melakukan hal-hal yang rutin yang kelihatannya remeh, tapi dilakukan dengan cinta, nah itu sudah melakukan seperti yang udah Nabi Elia lakukan. Hidup mengandalkan Allah. Dan kalau itu kita buat setiap hari, kita punya kekuatan seorang nabi. Kita punya karisma. Karena hal-hal kecil yang kita buat, membuat roh kita itu semakin kuat. Kuat karena apa? Cinta pada sesama, cinta pada Allah. Maka saat itulah kita menjadi seorang nabi yang hidup mengandalkan Allah dengan melakukan kerja dan doa. Seperti yang diajarkan dalam tradisi biara Santo Benediktus, seperti yang diajarkan Ibu Teresa dari Kalkuta. Nah, ini dimensi kenabian dari kehidupan baptisan kita, mengikuti model Nabi Elia yang punya kekuatan bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya kekuasaan, tapi karena dia mengandalkan Allah melalui doa dan kerjanya. Nah, ini sesi pertama dari Oase Rohani Katolik kita hari ini. Kita hening sejenak dan break sebelum kita memasuki sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudari-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Oase Rohani Katolik sesi yang kedua hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam sesi yang kedua, izinkan saya mengulang kembali apa yang sudah kita bahas, kita perbincangkan di sesi yang pertama. Kita mengupas bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 17 ayat 1-6 tentang Nabi Elia yang menubuatkan masa kekeringan di kerajaan Israel di hadapan Raja Ahab. Satu hal penting yang bisa kita petik adalah bahwa seorang nabi adalah dia yang mengandalkan kekuatan Allah. Dan karena mengandalkan kekuatan Allah, dia punya kekuatan. Nubuatnya akan terjadi. Kita sebagai orang yang dibaptis telah dikaruniakan kekuatan nabi. Karena apa? Karena ketika dibaptis kita menerima rahmat, yaitu
kekuatan yang dimiliki Yesus. 3 hal, nabi, raja, dan imam. Maka kita berpartisipasi, kita ambil bagian dalam karya Yesus, dalam kekuatan Yesus, dalam 3 hal itu. Maka kita pun sebenarnya sebagai orang yang dibaptis itu dipanggil juga sebagai nabi. Salah satunya adalah dengan mengandalkan kekuatan Allah. Bagaimana mewujudkan itu? Kita belajar dari Nabi Elia, kita juga belajar dari Santo Benediktus yang mengikuti teladan Nabi Elia dengan hidup membiara, terutama dengan semboyannya ora et labora, berdoa dan bekerja. Inilah cara nyata mengandalkan kekuatan Allah. Mengapa berdoa? Karena tahu bahwa segalanya itu yang baik itu datang dari Allah. Bahwa hidup kita datang dari Allah. Waktu kita datang dari Allah. Maka dengan berdoa kita mengingatkan diri kita bahwa kita dan segalanya datang dari Allah. Kita bisa bertahan hanya karena belas kasih Allah. Itu berdoa. Dan ketika kita mengeluh, kita juga mengeluh kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Tapi tidak cukup berdoa, mengandalkan Allah juga mengandalkan firman-Nya. Dan dalam kitab Perjanjian Allah berfirman, kuasailah dunia, bekerjalah. Maka kita juga mengandalkan Allah dengan melaksanakan firman itu, bekerja. Dan bekerja bukan untuk sukses, tapi bekerja untuk mewujudkan kemanusiaan kita. Mengungkapkan kemanusiaan kita. Maka segala hal yang kita buat, itu kita maknai sebagai perwujudan kemanusiaan kita, mencoba semakin menjadi sempurna, karena kita sudah disempurnakan oleh Allah. Maka kerja kita adalah ungkapan cinta kita, syukur kita di hadapan Allah. Dan juga ungkapan cinta kita kepada sesama. Nah, inilah yang sudah kita bahas dalam sesi pertama, mengandalkan Allah melalui doa dan kerja, seperti yang dibuat Elia, seperti yang dibuat Santo Benediktus. Bukan perkara penting, kurang pentingnya, tapi seberapa besar cinta yang kita letakkan dalam setiap hal yang kita buat. Karena menurut Santa Teresa dari Kalkuta, kita tidak dipanggil untuk menjadi sukses, kita dipanggil untuk setia. Nah, ini yang sudah kita perbincangkan dalam sesi yang pertama. Sekarang kita masuk sesi yang kedua, kita coba bercermin dari bacaan Injil hari ini. Dari Matius bab 5 ayat 1-12. Ini adalah awal khotbah di bukit. Wah, ini menarik, khotbah di bukit. Itu luar biasa khotbah di bukit dari Injil Matius ini. Banyak hal bisa kita kupas. Yang pertama, dari khotbah di bukit, Matius menampilkan Yesus sebagai Musa baru. Ya kan? Maka pertama-tama marilah kita sandingkan antara Musa dengan Yesus, khususnya dari Injil Matius. Musa menyampaikan 10 perintah Allah dan perintah-perintah Allah kepada bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Ingat, keluar dari Mesir, bangsa Israel belum bersatu. Mereka itu menjadi suku-suku yang masih terpisah-pisah tuh. Mungkin satu sama lain nggak kenal, ya mungkin karena mereka hidup berdasarkan sukunya, ya kan. Egonya masih muncul, masih mementingkan sukunya daripada suku yang lain, ya. Tapi di bawah Gunung Sinai, melalui tuntunan Musa mereka disatukan. Disatukan karena apa? Karena iman yang sama, konkretnya melalui hukum yang sama, yaitu hukum Taurat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Jadi suku-suku itu bisa bersatu karena ada satu iman yang secara nyata nampak iman itu dalam ketaatan mereka pada satu hukum yang sama. Diberikan Israel dari Gunung Sinai. Sekarang dalam Injil Matius. Matius ingin menggambarkan Yesus sebagai Musa yang baru. Maka gereja itu adalah Israel yang baru. Gereja bisa bersatu sebagai manusia yang telah ditebus. Kalau Israel itu bersatu setelah keluar dari perbudakan Mesir, gereja adalah bangsa Israel baru yang keluar dari perbudakan dosa. Bagaimana bisa bersatu? Bagaimana bisa hidup saling memperhatikan satu sama lain? Kalau Israel itu melalui hukum Taurat yang diberikan Musa, gereja melalui hukum yang diberikan Yesus dari puncak bukit dalam khotbah di bukit ini.
Maka segala yang disampaikan Yesus dalam khotbah di bukit adalah cara hidup para murid. Dan di situ luar biasa itu, karena melampaui hukum Taurat. Contohnya adalah dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku mengatakan kepada kamu, wah itu dia. Maka khotbah di bukit adalah aturan hidup, cara hidup para murid sebagai bangsa Israel baru yang dibebaskan bukan dari perbudakan politik tapi dari perbudakan dosa. Maka ini konsekuensi dari baptisan. Ketika kita dibaptis, kita dilepaskan dari perbudakan dosa, dosa asal. Maka kita masuk sebagai bangsa, satu anggota dari bangsa baru, yaitu yang namanya gereja, Israel yang baru. Maka kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi hidup bagi Allah dan sesama. Caranya bagaimana? Ya, dengarkanlah khotbah di bukit. Mencintai. Maka salah satu kekasan khotbah di bukit adalah perintahnya misalnya, cintailah musuh-musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu. Oh, itu nggak ada di tempat lain tuh. Hanya di khotbah di bukit, mencintai musuh. Aduh, susah sekali mencintai musuh. Mencintai mereka yang pernah berkata salah aja kita susah, ya kan? Nah, inilah konsekuensi, inilah perutusan orang-orang yang sudah dibaptis. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan kebencian untuk menjadi budak cinta. Dari perbudakan dosa untuk menjadi budak rahmat, dan seterusnya. Nah, ini khotbah di bukit seperti itu konteksnya. Yaitu satu bangsa Israel yang baru yang namanya gereja, di bawah pimpinan Yesus, hidup menurut hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Yaitu semua yang diwartakan Yesus melalui khotbah di bukit. Nah, itu konteksnya seperti itu. Maka ini adalah awalnya ya, awal dari khotbah di bukit, awal dari aturan-aturan hidup, cara hidup bangsa Israel baru yaitu gereja. Yang menarik adalah diawali dengan sabda bahagia. Wah, itu dia. Bagi kita hidup menurut perintah Allah itu bukan merupakan beban, tetapi bahagia. Maka diawali dengan bahagia, dengan sukacita. Santo Paulus mengatakan, kerajaan Allah itu adalah the kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah itu adalah keadilan, kedamaian, kasih, dan sukacita dalam roh. Maka salah satu tanda orang beriman adalah sukacita. Tidak ada orang beriman itu yang wajahnya itu memanjang, merengut, ya. Wajahnya itu bulat karena senyum. Wah, itu dia. Happy face, ya, itu ciri khas orang beriman, ya. Maka saya ingat sekali Paus Fransiskus, ya. Paus Fransiskus ketika menjadi paus itu ada kebiasaan dalam Kuria Roma bahwa paus akan menyampaikan homili Natalnya pada tanggal 23 Desember di hadapan pertama-tama itu para pembantunya, dalam tanda kutip para dewan, kabinet paus. Apa yang disampaikan Paus Fransiskus sebagai homili Natal pertama di depan kabinetnya? Nah, ini dia. Paus menegur kabinetnya dengan mengungkapkan dosa-dosa rohani, penyakit-penyakit rohani, kanker rohani. Salah satu kanker rohani yang dikatakan adalah berwajah muram. Wah, itu. Nggak mungkin kita itu berimankan pada Yesus dengan muka muram. Nggak mungkin. Ya. Orang Yesus membawa sukacita tapi kok kita muram. Ya. Nggak bisa itu. Nggak mungkin kita orang beriman itu seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Mukanya sedih. Kita itu mewartakan Yesus yang bangkit. Nah, ini. Maka itu sebabnya khotbah di bukit yang memberikan kepada kita aturan atau cara hidup sebagai murid Kristus diawali dengan sabda bahagia. Karena salah satu ciri orang yang sudah ditebus, salah satu ciri orang yang sudah menemukan persahabatan dalam Yesus adalah sukacita. Maka waktu saya frater, ketika saya berkunjung ke gedung LDD di komplek katedral, ya, di komplek keuskupan, itu ada di gedung LDD itu ada stiker yang bertuliskan apakah saya sudah tersenyum hari ini. Lalu ada subtitle di bawahnya, gerakan senyum dari kerasulan senyum. Wah, itu dia. Mengapa kita tidak mulai dengan kerasulan senyum, ya?
memulai hari kita dengan senyum. Di mana-mana kita tersenyum. Orang gila senyum-senyum sendiri nggak apa-apa ya. Karena kalau kita mengamati berita-berita yang kita dengarkan, berita-berita yang kita lihat, itu semakin langka senyum tampil dalam berita-berita itu ya. Yang ada itu wajah marah, yang ada itu wajah emosi, yang ada itu wajah murung, yang ada itu wajah menggugat. Senyum semakin langka ya. Maka awal Injil hari ini, berbahagialah, mengundang kita untuk memulai kerasulan senyum. Yuk, dengan senyum. Senyum itu kan murah ya, gratis ya. Kita nggak rugi kok dengan senyum ya. Orang yang menerima senyum kita, wah itu menerima sukacita luar biasa itu. Kadang-kadang nasib orang lain atau nasib kita bisa dirubah karena sebuah senyum yang kecil ya. Betapa bahagianya kita ketika di hari yang a bad days gitu ya, hari yang buruk, kita mengatakan kok sial sekali aku hari ini. Tiba-tiba kita berpapasan dengan satu wajah yang enggak kita kenal tapi memberikan senyum. Dia bisa jadi malaikat yang diutus Allah ya untuk menghibur kita dengan senyumannya ya. Maukah kita menjadi malaikat-malaikat tanpa sayap ya, yang tersenyum kepada orang lain ya. Ini. Maka awal sabda bahagia diawali dengan awal khotbah di bukit dengan sabda bahagia. Berbahagialah, bersukacitalah. Itu ciri utama dan pertama bangsa Israel baru, gereja yang ditebus, yaitu sukacita. Kita akan melihat kemudian sukacita karena apa. Tidak semua, tapi kita lihat saja beberapa hal yang penting. Di atas bukit Yesus menyampaikan ajaran ini kepada para muridnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pertama-tama orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Yesus menyampaikan sabda bahagianya di atas bukit. Kalau Bapak Ibu beruntung ke Tanah Suci, itu ada satu lokasi di daerah Galilea yang dikatakan lokasi di mana diyakini dulu Yesus bersabda. Itu mungkin bukan lokasi historis, tapi lokasi yang mengenangkan sabda di bukit. Oh, itu indah sekali memang. Memang kalau ke tempat itu orang bisa tersenyum spontan ya. Karena di situ pemandangannya begitu indah. Dibandingkan daerah Palestina lain yang kering, hanya padang dan batu dan pasir, apalagi daerah dekat Laut Mati, Galilea itu luar biasa ya. Hijau dan ada laut Galilea itu begitu bening airnya dan tenang ya. Maka mau gak mau orang tersenyum ya. Bayangkan Yesus berkhotbah di tempat seperti itu. Kalau belum sampai ke sana, saya juga belum sampai ke sana ya. Kok bisa ngomong ya, saya bayangkan lihat di YouTube ya. Bayangkan seperti itu ya. Bayangkan Danau Toba lah ya kan. Di situ kan ada perbukitan tuh dekat Danau Toba. Bayangkan seperti itu. Danau Toba yang begitu luas ya kan. Lalu ada Pulau Samosil di sana, hijau. Seperti itulah kurang lebih bukit di mana Yesus bersabda. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Ya, itu dia. Karena apa? Ya karena Allah itu luar biasa kaya. Orang kaya mana yang bisa menciptakan perbukitan hijau dan danau seperti itu ya. Allah itu dengan sabdanya menciptakan kekayaan alam seperti itu. Maka miskin di hadapan Allah sebenarnya mau mengatakan orang yang berani mengandalkan Allah. Kan ada hubungannya dengan Elia tadi kan. Ya kan? Itulah artinya miskin di hadapan Allah. Berani mengandalkan Allah. Tidak menyombongkan diri, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi bersandar pada Allah. Perikop ini agak berbeda dengan yang ada dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas mengatakan berbahagialah mereka yang miskin, titik. Maka ada dua penekanan yang berbeda. Mengapa ada yang perbedaan? Bisa jadi Lukas, yang mendengarkan Lukas itu pertama-tama sungguh-sungguh orang yang ekonominya itu miskin. Jadi ini Lukas mengatakan kepada orang yang miskin secara ekonomi. Hai kamu yang miskin, kamu yang gak punya rumah, kamu yang mengandalkan nafkahnya dari kerja kamu hari lepas hari. Jangan sedih, berbahagia. Ini penghiburan kepada orang yang betul-betul miskin. Terus orang yang kaya gimana? Gak bahagia. Nah itu ada di Injil Matius. Ya. Rupanya Dewan
sidang pendengar Injil Matius itu bukan orang yang sungguh-sungguh miskin, tapi bisa jadi orang yang menengah ke atas, yang punya uang, yang punya rumah, punya pekerjaan tetap. Mereka juga tidak disendirikan, tidak disingkirkan dari sukacita, seolah-olah kami harus miskin dulu ya Romo supaya punya bahagia, kami harus menjual semuanya dulu ya untuk bisa bahagia. Tidak demikian. Orang yang punya pendapatan cukup pun bisa berbahagia asal tidak mengandalkan kekayaannya. Asal tidak menyandarkan dirinya, kebahagiaannya pada kekayaan dan pekerjaannya. Tapi mengembalikan semuanya kepada Allah dan meminta petunjuk Allah apa yang bisa aku buat atas kekayaan yang sudah kau berikan. Ini awal keadilan, ya kan? Apa itu awal keadilan? Ketika menyadari bahwa semua kelimpahan yang kumiliki adalah hutang bagi mereka yang tidak memiliki. Kata sedekah, sodakoh, dari bahasa Ibrani, sadak, yaitu kesamarataan. Maka kalau aku memiliki kelimpahan, berarti aku punya hutang kepada mereka yang kekurangan. Maka tugasku untuk menyalurkan kelimpahanku kepada mereka. Bukan hanya dari segi harta, kelimpahan waktu juga. Kalau aku punya begitu banyak waktu luang, jangan dipakai untuk dirinya sendiri dong. Jangan dipakai untuk mencari kesenanganku. Apa kesenanganku waktu luang? Main game, ya kan? Nonton bola, nonton film sepuas-puasnya. Maka orang yang menggunakan waktu luang untuk dirinya sendiri nggak akan pernah sukacita. Dia senang tapi nggak bahagia. Maka kalau aku punya kelebihan waktu luang, berikan, gunakan sedemikian sehingga bisa bermanfaat bagi mereka yang nggak punya waktu. Memang ada orang yang nggak punya waktu? Ada. Ya, orang-orang yang harus sibuk cari duit. Misalnya mereka yang memulung dari sampah waktu ke waktu, yang nggak bisa beristirahat. Karena kalau beristirahat berarti pendapatnya berkurang hari ini, lalu nggak bisa mengumpulkan uang. Mereka nggak punya waktu luang. Gunakan waktu luang kita dengan memikirkan mereka. Apa yang bisa kugunakan di waktu luangku yang nanti bisa bermanfaat bagi mereka yang tidak punya waktu luang seperti itu. Maka ketika saya masih mahasiswa, saya begitu tergerak melihat misalnya ya dalam tanda kutip itu gerakan anak-anak jalanan ya. Ada Sanggar Akar misalnya ya kan. Di situ berkarya banyak relawan yang mengisi waktu luang mereka untuk mendidik anak-anak jalanan. Mengajarkan mereka bernyanyi, mengajarkan mereka membuat patung, dan seterusnya. Nah itu. Maka berbahagialah mereka yang dimiskin di hadapan Allah, bukan berarti kita harus miskin secara ekonomi, tapi kita mengandalkan Allah. Konkretnya apa? Ya tadi dengan berdoa dan bekerja, mengisi waktu kita, memanfaatkan kelimpahan yang kita miliki untuk mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Nah ini, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Wih, empunya loh. Berarti Tuhan berbagi saham kerajaan Allah kepada kita. Asal kita tidak mengandalkan kekuatan kita, asal kita tidak mencari kepentingan kita sendiri. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Tidak semua orang dipanggil untuk menjual hartanya, tidak. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seperti Santo Benediktus. Bisa jadi orang dipanggil untuk hidup dan berkarya dalam bisnisnya, dalam kekayaannya, untuk kepentingan orang lain. Bisa jadi seperti itu. Ini perkara hati kok. Nah itu. Ingat, Tuhan Yesus tidak memusuhi uang. Tuhan Yesus tidak memusuhi uang. Yang dia musuhi adalah keterikatan hati pada uang. Ketika orang menyembah uang, uang berubah menjadi mamon. Ya kan? Tapi ketika orang menggunakan uang, bersahabat dengan mamon untuk kepentingan orang lain, nah itu dia. Maka berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena punya kerajaan surga. Orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang tidak mencari pemenuhan nafsu-nafsunya akan bahagia. Bahagia itu artinya kerajaan surga. Ada sukacita di situ. Ada damai, ada keadilan. Itu dia. Orang yang miskin di hadapan Allah akan mengalami damai, akan berbuat adil, dan akan ada sukacita. Nah itu. Tapi lama kalau dia dicuekin ya,
Lalu kalau dia gagal dalam bisnis, sukacitanya di mana? Nah ini, yang namanya sukacita itu tidak terikat pada sukses atau gagal. Ya. Orang tetap bisa sukacita walaupun dia gagal. Orang tetap sukacita walaupun dia menderita. Karena sukacita tidak terikat pada hal-hal seperti itu. Sukacita itu sifatnya rohani. Dia itu seperti roti yang didatangkan Allah dari langit melalui burung gagak kepada Elia. Itu sukacita, datangnya dari atas. Beda dengan kesenangan. Ya. Senang itu ya saya. Ya. Senang bisa datang, bisa pergi. Sifatnya sementara. Sukacita, bahagia itu dari langit datangnya. Maka orang bisa menderita dalam sukacita. Nah, asik kan ya. Contohnya Yesus disalib. Memang dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani, tapi dia juga berkata kepada penjahat sebelah kanannya di Didimus itu dengan mengatakan pada saat ini juga kamu bersama dengan aku dalam kerajaan. Oh, lihat. Ada sukacita dalam salib Yesus. Demikian juga yang diberikan oleh para martir di zaman kerajaan, di zaman kekaisaran Nero ya. Nero itu ingin menindas orang Kristen, ingin melihat mereka menjerit ketakutan, kesakitan, minta ampun. Maka mereka dibakar hidup-hidup. Maka dari kerajaan Nero, istananya, sampai ke Kolosium, itu kan cukup jauh, itu didirikan salib-salib. Disalib di situ orang-orang Kristen yang tidak mau mengakui kaisar sebagai dewa. Lalu mereka disiram dengan aspal panas dan dijadikan obor hidup. Jadi itu dari istana sampai ke Kolosium itu ada obor hidup. Bahan bakarnya yaitu tubuh orang Kristen dengan aspal tadi. Dan di Kolosium itu orang Kristen diadu sama binatang, sama banteng, sama singa. Dicabik-cabik hidup mereka. Nero ingin melihat wajah yang meringis ketakutan. Tapi apa yang Nero dengarkan? Nyanyian pujian dari mereka yang disiksa. Apa yang Nero temukan? Wajah-wajah penuh senyum dari mayat-mayat orang Kristen yang bergelimpangan. Lihat, sukacita datang dari Allah. Maka orang bisa bersukacita dalam penderitaan. Ketika dia mengandalkan Allah. Ketika dia, dalam bahasanya Matius, miskin di hadapan Allah. Nah, maka ini ciri orang beriman ya. Sukacita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Wah, ini kan lucu itu. Berduka cita kok berbahagia? Ya iya, karena itu yang saya katakan tadi. Orang bisa berbahagia dalam duka cita. Karena apa? Dia mengandalkan penghiburan yang bukan dari dirinya, bukan dari manusia, tapi dari yang lain ya. Ketika ibuku melupakan aku, ketika orang tuaku melupakan aku, Allah tidak akan melupakan aku. Wah, luar biasa ya. Yesaya mengatakan, kalau ibu kandung melupakan anaknya, aku tidak akan melupakanmu. Namamu tertulis di telapak tanganku. Nah, itu. Maka ketika kita berduka cita, kita tidak mengharapkan penghiburan dari dunia ini. Kita mengharapkan penghiburan dari Allah karena Dia berjanji akan datang menyelamatkan kita, akan berjanji menyertai kita, dan janji itu terwujud dalam diri Yesus. Orang yang berduka dalam iman tidak pernah sendirian dalam dukanya. Dia berduka bersama Yesus. Pun kalau dukanya tidak hilang. Nah, itu yang membuat orang berduka berbahagia. Karena tidak sendirian. Apa sih yang membuat orang itu berduka? Kerap kali bukan karena peristiwa jelek, kerap kali bukan karena kerugian, karena kemalangan, nasib jelek. Enggak. Orang kerap kali berduka karena harus menanggung itu semua sendirian. Itu kedukaan yang paling dalam, yaitu merasa sendirian dalam dukanya. Bukan semata-mata karena fakta peristiwa jelek, nasib jelek yang dia alami, bukan. Tapi siapa yang bisa mendengarkan keluh kesahku? Siapa yang bisa menjadi shoulder to cry on? Wah, bahasa Inggrisnya ya. Kan yang menjadi pundak di mana aku bisa meletakkan kepalaku dan menangis ya. Nah, itu zaman dulu ada lagunya di Tommy Page tuh, A Shoulder to Cry On. Saya termasuk orang jadul ya, mungkin anak-anak muda nggak tahu lagu itu ya. Tapi itu dia. Maka orang berduka bukan semata-mata karena nasib jelek, karena kemalangan, enggak, tapi karena nggak menemukan tempat untuk berkeluh kesah. Nggak menemukan tempat untuk berbagi, untuk bercerita. Itu sumber kedukaan paling dalam. Tapi dalam Yesus kita menemukan sahabat. Karena apa? Karena dia lebih dulu berduka.
Dia lebih dulu mengalami kesendirian itu. Coba lihat di salib Yesus. Dia ditinggalkan para murid. Mereka yang dia pilih sebagai sahabat terdekat, ditinggalkan. Sendirian Yesus. Bahkan Yesus juga ditinggalkan oleh pakaiannya. Telanjang Yesus disalib. Dan yang paling dahsyat, dia merasa ditinggalkan sendirian oleh Allah Bapanya. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ketika Yesus berdoa semasa hidupnya, dia selalu menyapa Allah sebagai Bapa. Tapi di salib, dia tidak berseru Abba, tapi Eloi. Karena apa? Dia merasa jauh dengan Allah. Maka dia nggak bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Yesus mengalami kesendirian total. Bayangkan, pihak yang paling mencintai Yesus, Bapanya, pun seakan-akan jauh. Nah, mengapa Yesus mengalami itu? Bukan karena dia berdosa, karena dia mau menanggung dosa kita. Sehingga ketika kita merasa sendirian, ingat Yesus. Hanya dia yang dia yang mengalami kesendirian paling dalam. Maka kita bisa berbagi derita bersama Yesus yang sudah menderita bagi kita. Maka ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengalami kesendirian karena duka, karena kemalangan, ingat. Ada sahabat yang sudah lebih dulu mengalami itu untuk bisa berbagi cerita kepada kita. Maka kerap kali salib itu menguatkan. Karena mengingatkan kita tidak menderita sendirian. Kita tidak berduka sendirian. Nah itu dia. Seorang umat pernah bercerita kepada saya, dia marah kepada Tuhan karena kehilangan pasangan hidupnya. 5 tahun dia tidak ke gereja karena marah kepada Tuhan. Tapi mengapa dia berbalik ke gereja? Ketika dia sedang setrika baju, nggak sengaja jarinya kena setrika, kepanasan. Wow! Ketika kepanasan dan menjerit, setrikanya kelempar, kepalanya ke atas, dan nggak sengaja dia melihat salib. Saat itu dia sadar, ya ampun, mengapa aku memarahi Tuhan? Penderitaanku tidak seberapa dibanding penderitaan dia di atas salib. Maka dia kembali ke gereja. Berbahagialah orang yang berduka karena akan dihibur. Dan penghibur itu adalah Yesus yang sudah berbagi duka cita kepada kita di atas salib. Maka kita tidak pernah sendirian, pun dalam duka yang paling dalam. Ada banyak sabda bahagia lainnya, tapi karena waktu kita terbatas, maka kita sudahi permenungan kita. Maka sebelum kita akhiri, baik saya mengulang kembali butir-butir penting dari perjumpaan kita hari ini. Sesi yang pertama, kita diundang mengandalkan Allah seturut teladan Nabi Elia. Dan itu diterapkan oleh Santo Benediktus melalui doa dan kerja. Dan mengandalkan Allah ini dalam bacaan Injil adalah sumber sukacita kita. Ketika Yesus mengawali sabda di bukit dengan sabda bahagia. Orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang mengandalkan Allah. Dia punya kerajaan surga, artinya dia hidup dalam keadilan, damai, dan sukacita. Dengan mengandalkan Allah, dengan hidup doa dan kerja. Dan yang kedua, bahkan dalam duka pun kita tetap bisa berbahagia. Karena apa? Karena kita tahu kita tidak pernah sendirian dalam duka dan kesulitan. Ada Yesus yang sudah mendahului kita menempuh jalan itu. Kita bisa berbagi bersama Yesus yang mengerti kesulitan kita. Karena dia sendiri mengalami. Dia bukan Allah yang jauh, dia Allah yang dekat. Dia yang sudah terluka dan dalam lukanya, luka kita disembuhkan. Kita siapkan diri kita untuk doa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk firman-Mu yang menguatkan dan menuntun langkah kami. Ajarilah kami menjadi orang-orang yang berani mengandalkan kekuatan-Mu dan dengan demikian menjadi pewarta kabar sukacita bagi sesama, khususnya mereka yang sungguh membutuhkan sapaan-Mu. Bunda Maria, Bunda kabar sukacita, doakan kami, lindungi kami dengan doa-doa-Mu. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas kita, atas keluarga dan karya yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam,
Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta.